Untuk mempermudah teman-teman melakukan pemutakhiran data di Cisco Hotcast, telah kami sediakan menu pemutakhiran data dengan cara sebagai berikut. Login dengan username dan password yang telah teman-teman miliki semua, lalu ke menu upload. Kita isi tentang pasport dan kloter. Lalu jika sudah muncul ada file pemutakhiran data jemaah, di sini kita harus mendownload template yang telah disediakan di Cisco Hotcast. Kita klik gambar file berwarna hijau dan putih. Tunggu sebentar lalu keluar template pemutakhirannya. Klik dan isi sesuai dengan keterangan yang telah diberikan di samping. Tata cara pengisian nomor 1 sampai 1A sampai dengan D adalah sebagai berikut. Nomor porsi diisi dengan nomor porsi jemaah, dan ini harus diisi. Dan nomor paspor diisi dengan nomor paspor jemaah. Kloter asal, yaitu informasi kloter asal jemaah, dan kloter keberangkatan adalah informasi kloter keberangkatan para jemaah. Dan apabila jemaah merupakan bukan dari embarkasi sementara antara, maka kloter asal dan kloter keberangkatan bisa diisi sama. Dengan ada catatan yang bisa teman-teman baca semua. File harus disimpan dengan format Excel 97/2003.xls, bukan dengan .xlsx. File dengan berakhiran .xlsx tidak akan diproses. Dan maksimal jumlah jemaah yang dapat diupload adalah 600 baris. Dan teman-teman tidak harus mengisi seluruh file ini hingga ribuan ini, tidak, hanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Dan apabila ditemukan baris yang tidak berisi nomor porsi atau kosong, maka sistem akan berhenti memproses data sehingga data setelah baris kosong itu tidak dapat diproses. Jadi karena nomor porsi itu adalah mandatori, berarti wajib untuk diisi. Nah, jika sudah diisikan, misalnya saya isikan nomor porsinya, nomor paspornya, dan kloter asalnya, misalnya di sini sudah ada penjelasannya. Diisi dengan nama embarkasi diikuti dengan nomor kloter 3 digit, misalnya SOC 001, JKG 054, atau SUB 023. Misalnya saya pilih SOC 001. Nah, di sini kloter keberangkatannya diisi sesuai dengan kloter asal keberangkatan dan dengan format yang sudah diberikan. Mungkin di sini kita harus mengisi dengan huruf besar sesuai dengan format, dan di sini kita isi JKG 054. Nah, misalnya data ini sudah terisi semua, teman-teman bisa tinggal klik save, terus continue, dan bila ingin mengeceknya bisa kita buka di menu yang tadi sudah kita pilih, atau bisa klik save as Excel 2003. Oke. Di sini di belakangnya ditambahin .xlx karena .xls karena tadi .xlsx tidak akan diproses. Oke. Kita klik save, continue, dan kita close, lalu kita menuju ke Cisco Hotcast. Nah, lalu kita harus mengunggah hasil template yang telah kita isi tadi, file template yang telah kita isi tadi, dengan cara mengklik add record, dan di sini tahun hijrah kita pilih 1434 dan nama filenya. Tadi saya mengisinya dengan file data yang mana? Yang ini. Oke. .xls. Oke. Sekarang kita klik unggah, dan data file upload berhasil disimpan. Close. Nah, di sini nanti sudah ada laporannya. Data XLS atau nomor porsi tidak terdaftar atau baris 20. Tadi saya mengisi nomor porsi yang asal, jadi nomor porsi tidak terdaftar dan baris 2-nya tidak bisa diisi atau tidak bisa diproses. Nah, harusnya teman-teman mengisi dengan nomor porsi dan nomor paspor kloter keberangkatan asal sesuai dengan data yang sudah ada.
Lalu sekarang kita menuju ke pemeriksaan akhir. Di sini juga kita harus mendownload file template yang sudah disediakan di Cisco Hotcast untuk file pemeriksaan akhir jemaah RISTI. Ini sangat penting karena mungkin ini adalah pemeriksaan akhir yang sebelum keberangkatan. Kita klik, lalu nanti terdownload sendiri dan kita buka. Nah, di sini keterangannya sudah cukup jelas. Mungkin di sini ada poin-poin. Yang pertama, nomor porsi diisi dengan nomor porsi jemaah, dan tanggal pemeriksaan diisi dengan tanggal pemeriksaan, date, month, dan year sesuai dengan tanggal. Misalnya 1 September jadi 01/09/2010. Ini sebenarnya 2012. Nah, nama dokter diisi dengan nama dokter Risti. Itu kodenya adalah ID number-nya adalah 1 Risti dan 2 tidak Risti. Dan tes kehamilan, oh ya, yang di Risti ini semuanya default 2 atau tidak Risti, sehingga misalnya dia jemaah tersebut terdeteksi atau teridentifikasi Risti, maka teman-teman hanya tinggal mengganti dengan angka 1, misalnya sini angka 1, oke. Dan tes kehamilan dengan ID number 1 positif dan 2 negatif, di sini juga defaultnya 2 adalah negatif. Teman-teman hanya tinggal mengganti angka 1 jika jemaah tersebut teridentifikasi hamil. Dan like tidak like, jika like terbang maka 0 untuk tidak like dan 1 untuk like. Di sini teman-teman bisa melihat semua bahwa datanya diisi dengan default like, sehingga memudahkan teman-teman untuk mempersingkat waktu pengisian. Dan diagnosa code, sini hasil pemeriksaan berdasarkan kode ICD-10. Kode hanya terbatas pada dalam daftar saja. Bila tidak ditemukan kode ICD-10-nya, silakan hubungi kami. Di sini kode ICD-10. Di sini ada daftar kode ICD-10-nya, teman-teman bisa memilih dengan menu drop down list, jadi teman-teman tinggal memilih saja. Jika di dalam menu ini tidak tersedia kode ICD-10 yang teman-teman kehendaki, silakan hubungi kami, akan segera kami tambahkan jika hal tersebut ada. Lalu di sini yang poin nomor 8 adalah diagnosa 2 sampai 5. Hasil pemeriksaan lainnya berdasarkan kode ICD-10 bisa teman-teman isi. Diagnosa 2, 3, 4, dan 5. Namun jika tidak ada, maka hanya diagnosa 1 yang diwajibkan untuk mengisi. Field 1 sampai 7 di atas adalah wajib untuk diisi, yaitu field A sampai dengan G itu wajib untuk diisi dan tidak boleh kosong. Sedangkan lainnya bersifat opsional. Dan catatannya, tahun Hijriah keberangkatan adalah sama dengan tahun Hijriah pada saat file ini diupload. Dan file harus disimpan dalam format Excel 97/2003 dengan format .xls, bukan dengan .xlsx. Nah, lalu maksimal jumlah jemaah yang dapat diupload adalah 600. Kita scroll ke bawah, ini mungkin bisa sampai 1000-an, namun maksimalnya adalah 600 saja. Jadi jika teman-teman ingin mengisikan data lebih dari 600, maka wajib mendownload template ini sebanyak 2 kali atau bahkan lebih, dan proses uploadnya sebanyak 2 kali juga. Apabila pada saat upload data jemaah sudah terisi dengan informasi pemeriksaan akhir, baik dinyatakan sehat atau tidak, maka informasi sudah di database tidak akan ditimpa. Oleh karena itu, untuk melakukan edit, Bapak Ibu bisa menggunakan form yang ada di aplikasi web. File ini tidak harus diisi data sejumlah 600 baris, tapi dapat minimal 1 baris. Jadi, tidak boleh kosong, namun tidak boleh lebih dari 600 baris. Oke. Kita tutup. Oke, saya isikan dulu. Misalnya, nomor porsi yang saya tahu adalah, kita lihat dulu nomor porsi jemaah. Tunggu sebentar. Dan misalnya nomor porsinya adalah sebagai berikut. Saya isikan ke sini. Ya, dan tanggal pemeriksaannya misalnya hari ini adalah tanggal 6 September 2013. Dan nama dokternya misalnya Dr. Sulistiarini. Dan kategorinya adalah Risti. Tes kehamilan dia tidak hamil, like atau tidak like itu adalah like,
dan diagnosa 1 adalah Z00. Atau saya ingin memilih kode aciditan yang lain. Saya ingin memilih H11, dan di sini bisa saya isikan atau saya kosongkan. Lalu saya save dengan format .xls agar lebih mudah dan lebih pasti. Continue, lalu kita buka Cisco Haji, dan di sini kita ke pemeriksaan akhir. Dan di sini kita tinggal mengupload, memilih tahun, dan memilih data. Dan kita tinggal mengklik unggah saja. Tunggu hingga pemberitahuan data file upload berhasil disimpan. Lalu kita close, dan di sini sudah ada insert 1 row baris 20. Jika di sini ada tanda centang berwarna hijau, itu berarti file data yang teman-teman masukkan sudah sukses.